Keren kan gaya kami saat melompat? Aku, Krisno, Chandra, dan Nade adalah 4 sekawan yang senang bertualang. Kami senang mencari tempat-tempat baru untuk dikunjungi. Salah satunya, ya kolam renang raksasa ini. Tempat ini namanya Liaungu Sungai Sungoi. Dalam bahasa Indonesia, Liaungu berarti kolam yang dalam dan besar. Terbentuk secara alami akibat dari tekanan arus aliran sungai. Sungai Sungoi mengalir dari sumber mata air di dataran tinggi wilayah Sebuku. Kemudian terus mengalir dan bertemu di aliran Sungai Sebakung. Oh iya teman, kami memang sangat suka berenang di anak Sungai Sebakung ini. Selain membuat badan segar, berenang menjadi salah satu kegiatan olahraga rutin yang kami lakukan. Oh iya, banyaknya jalur sungai yang saling terhubung satu dengan lainnya menjadikan perahu sebagai satu-satunya alat transportasi yang kami andalkan loh. Ini dia, aliran sungai-sungai yang berair tenang. Kakekku bilang, dulu pada zaman perang antar suku, tempat ini dijadikan tempat persembunyian. Sebab tidak banyak orang luar yang tahu pasti tentang letak sungai ini. Kalau sekarang sih, anak sungai sepanjang lebih dari 10 km ini digunakan untuk jalur berburu. Ini mah, ini loh deh, udah kabil takatu. Tadu bagi yo. Lang, dali nga to na iyo mako. Ako nga lang nagiyo. Lang mo ko. Oh iya teman, kali ini kami sedang menuju ke hulu sungai. Di sana, kami akan mengambil salah satu kulit kayu pesanan ibunya Chandra. Sayangnya, perjalanan kami sedikit terhambat karena kami hanya punya satu buah dayung. Menjadi petualang cilik harus punya otak yang cerdik. Itu kata Chandra temanku ini. Tidak no. Chandra. Sa dong ha. Oh, so do. Yo. Ano sige dito? Lang, kita na ko no ton. Saya kara kabil mo ko. Ano ba juga? May juga ano itu dulu. Dadam Chandra. Yo. Nah, kayu tongasa ini bisa kami gunakan untuk membuat tongkat sebagai pengganti dayung. Lang, yan ada. Ano to ba? Tinot, pakot mo nito. Yang bonito ko niya, yang punya sawat, bonito muda sauda. Ano? Bakuyo. Dalam bahasa Dayak Agabak, tongasa artinya terendam lama. Iya, kami memang sengaja mencari kayu yang sudah terendam lama, sebab kualitasnya lebih kuat daripada kayu yang kering. Batang kayu hutan biasanya terbawa aliran sungai saat banjir datang. Tapi untungnya, batu atau tonggak kayu membuatnya tersangkut dan tertahan. Lang, nayak na to. Ano to ba nabubulon ko na yo? Ngayon gitu Chandra. Kata masawat. Tongkat kayu atau yang biasa kami sebut tukul ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan dayung. Bedanya, tukul biasa digunakan di aliran air sungai yang dangkal, sedangkan dayung di air dalam. Nah, sudah jadi. Ayo kawan, kita lanjut ke perjalanan. Ini adalah cara kami membawa perahu melewati aliran air sungai yang dangkal. Chandra dan Krisna menggunakan kaki untuk mendorong perahu tetap maju. Kami menyebutnya aga.
Cara ini biasa digunakan oleh penumpang yang tidak membawa alat seperti dayung atau tongkat. Keseimbangan badan dan kekuatan tumpuan kaki sangat diperlukan. Tumpuan satu kaki di luar perahu juga bisa mengurangi beban perahu. Batang kayu atau tumpul sangat diperlukan untuk memilih jalur lintasan. Dengan tumpul, kami bisa menentukan aliran air yang lebih dalam untuk menjaga perahu dari batu sungai. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Yang pasti, segala upaya tetap harus kami lakukan supaya sampan bisa kami bawa ke jarak paling dekat dengan tempat yang kami tuju. Teman, kami sudah berada dekat dengan batang kayu yang kami cari. Kami menyebutnya batang kayu tempeliu. Biasanya memiliki ukuran batang yang kecil dengan tinggi lebih dari 3 meter. Banyak orang bilang tanaman ini tidak bisa tumbuh besar. Itu sebabnya lebih sering disebut dengan istilah batang, bukan pohon. Bagi kami warga suku Dayak Agabak, tumbuhan ini memiliki peranan yang sangat penting. Bahkan dalam beberapa upacara adat, daun tempeliu harus ada. Terlebih dahulu, kami harus membersihkan semak belukar di sekitar batang tempeliu. Ini kami lakukan untuk mengusir rombongan nyamuk yang mengganggu. Maklum saja teman, mereka sangat senang tinggal di tempat yang rimbun dan dekat dengan aliran air. Nah, pekerjaan kami semakin mudah karena kami kerjakan bersama-sama. Sekarang aku dan Nade akan mulai mengambil kulit tempeliu. Ibu guru bilang, tumbuhan memerlukan kulit batang sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Selain itu juga berperan dalam proses pengangkutan zat-zat makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Oh iya teman, dari kulit atau batangnya mengeluarkan bau yang berbeda. Aroma aneh inilah yang membuat tanaman ini banyak dicari untuk bahan aromaterapi tradisional khas Dayak. Kami juga sudah memilih kulit yang paling tebal seperti yang ibunya Chandra pesan. Chandra boleh mulai bodoh ini. Gitu ah. Chandra wah kedame udah wah itu. Dah, mako. Mako dah kan naik. Mako. Oh, Krishna mako. Wah, bisa kau bulu kok. Perkenalkan, ini ibunya Chandra. Aku memanggilnya Bibi. Kalau yang ini adiknya, Caleb namanya. Bibi bilang, akhir-akhir ini Caleb sering rewel dan susah tidur siang. Itu sebabnya Bibi meminta kami untuk mengambilkan daun tempeliu di hutan. Yo, boleh selaban muda apa gina supaya ini sunnah suang. Oh. Teman, jika masyarakat modern sekarang mengenal aromaterapi, kami warga suku Dayak Agabak sudah menggunakannya sejak lama. Nenek dan kakek buyut kami dulu sering membakar kulit kayu tempeliu ini sebagai obat penenang. Biasanya digunakan jika sedang takut dengan gangguan roh halus. Bahkan ada yang bilang baunya bisa mengusir hantu. Hanya saja kami lebih sering menggunakannya untuk aromaterapi. Cukup, adik kecil tidak boleh rewel ya. Atau mau kakak bola nyanyiin? Iya, kalau begitu kakak nyanyi pakai suara yang paling merdu ya. Sobat, aku tinggal di Kampung Semunti, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kami berada di garis terdepan negara Republik Indonesia, berbatasan langsung dengan wilayah Sabah, Malaysia.
Saat ini, kampungku dihuni oleh lebih dari 300 kepala keluarga yang bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Kami berada sangat dekat dengan aliran Sungai Sebakung. Sungai yang menjadi satu-satunya jalur transportasi warga Lumbis Ogong menuju desa tetangga. Sebelum melanjutkan petualangan, yuk teman, kita kenalan dulu. Landanganku, kenalin ngalanku Iristo. Sibolang, sa Lumbis Ogong. Kodang landanganku. Kenalkan ngalan Kinade. Aku pengen jadi guru. Supaya dengan kerjaan pintor. Apa landanganku? Landanganku, ngalan Krisno. Ngalan Sibolang. Hobi ko, menggambar. Landanganku, aku Putri Chandra. Aku untuk menjaga perbatasan Indonesia. Aku untuk talon tentara. Maya terus, dapat walangan mas. Kami warga suku Dayak Agabak punya tradisi unik, berbeda dengan beberapa daerah lainnya. Perempuan di kampung kami memiliki kesempatan lebih dalam mengurus kebun. Sayangnya, karena keterbatasan tenaga, tidak banyak kebun yang dikelola serius. Beberapa kebun berukuran kecil dan tanaman yang dihasilkan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri. Aku sengaja mengajak 3 temanku datang ke kebun milik ibu. Untuk menuju ke sana, kami harus sedikit berjalan jauh. Meskipun begitu, asalkan banyak temannya, perjalanan kami tetap menyenangkan. Ibu berencana untuk mengajak kami menanam pohon tengkawang hari ini. Ibuku memang petani yang ulet. Berada di kebun sepanjang hari, sudah biasa ibu lakukan untuk menjaga kebun dan seluruh isinya. Ayo teman, itu ibuku. Nah, jadi kita kau entalom da kawang. Jadi ngeta kau cuma sarapan tak dulu. Kolang lang, angkan da gulu. Bekerja tanpa tenaga, bagi perang tanpa senjata. Itu kalimat yang sering ibuku katakan. Itu sebabnya, aku selalu menjaga pola makan supaya badan tetap sehat dan kuat melakukan aktivitas. Senangnya. Ternyata ibu sudah membuatkan keladi rebus untuk kami. Ayo sobat, silakan dimakan. Nggak perlu sungkan-sungkan. Singkong dan keladi adalah 2 jenis bahan makanan pokok kami setiap hari. Singkong biasanya diolah menjadi iluy, sedangkan keladi hanya dikukus saja. Dalam bahasa daerah kami, keladi disebut maat. Sebelum dimakan, talas harus dimasak dengan cara yang benar. Dari buku yang pernah aku baca, talas mengandung kalsium oksalat yang bisa menyebabkan rasa gatal. Tapi jangan khawatir, kemampuan dan pengalaman ibuku sudah tidak perlu diragukan lagi. Potong hidungnya. Maka gitu ah. Nadi mulai lagi nih, paling jago bikin kami tertawa. Tikas sekawan kan, lihat tekan tanam bakawang, maka orang kabun, tikas. Perut sudah kenyang, sekarang mari kita melanjutkan perjalanan. Pagod kawang ginang ano, kano nga namin anak pikalian mi ginang kaya nga Jadi gitu na. Yo. Mama nyam. Pero yung ginang anak mi ano no kawang napon ni. Hati kawang malada ya putol. Teman, tengkawang adalah nama buah dan pohon dari genus Sorea yang buahnya menghasilkan minyak nabati. Tanaman khas Pulau Kalimantan ini termasuk dalam golongan kayu kelas 3.
umumnya dimasukkan dalam kelompok meranti merah. Saat ini memang tidak mudah mendapatkan bibit tanaman bernilai ini, teman. Jika tidak dengan mencarinya jauh ke dalam hutan, kami harus membelinya dengan harga yang mahal di pasar. Tapi kami punya niat dan tekad yang kuat. Kami yakin pohon tengkawang akan sangat berguna. Teman, untuk menjaga bibit pohon ini tetap hidup, kami harus menutupi akarnya dengan tanah. Seperti ini. Selain langka, tengkawang juga unik. Dia hanya berbuah sekali dalam 3-7 tahun. Biasanya pada bulan Juni sampai Agustus. Itu sebabnya penyebaran tanaman ini sangat lambat. Belum lagi, aksi penebangan yang dilakukan dengan berlebihan mengakibatkan pohon tengkawang sekarang semakin jarang dijumpai. Nah, pokoknya Maya di bagi lumot sini. Bota ka na ka ng tanong, Maya, gina ka namin takapenya lumot bago. Sino ko na ton gitu no? Mane, dere Chandra, na kanya napangubit, pangalaja na kawang lagi no. Nah, sudah selesai. Emian, ma'am. Teman, aku dan ibuku sudah sejak lama ingin menanam pohon tengkawang di kebun kami. Sayangnya, untuk mendapatkan bibit tanaman ini diperlukan usaha yang keras. Ketika musim berbuah, kami harus segera mengambil buah yang jatuh dari pohonnya. Jika tidak, babi hutan akan lebih dulu mengambil dan memakannya. Nah, tanaminya kayak sedang. Iyon sa'yo nga gino, tanaminyak din no. Sana po ki takuan. Pas mga sana po, kinakaw nga doon lagi o do, duwag at lagi babagi. Oh. Kamu kan tanam. Sekarang tugas kami hanya tinggal menanamnya di tempat yang tepat. Tengkawang adalah jenis pohon besar. Oleh sebab itu, kami akan mencari lokasi yang terbuka supaya tidak ada pohon lain yang menghambat pertumbuhannya. Ayo sobat, bikin galian yang dalam ya. Oh iya teman, buah tengkawang menghasilkan minyak lemak yang berharga tinggi. Banyak yang bilang kualitas minyak tengkawang lebih bagus dari minyak sawit atau minyak kelapa. Teman, aku yakin bibit tengkawang ini akan tumbuh subur dan berbuah lebat. Untuk menjaganya, ibuku sengaja memberikan tanda berupa tiang bambu dan daun bambu kering. Kami menyebutnya anjar. Ini adalah tanda yang biasa kami pasang untuk menandai beberapa jenis tanaman yang berharga. Wala nga po nga nakidiyon. Nah, po ako nyo. Namin ko pedagiam. Yo. Kata ibu, kelak pohon tengkawang ini akan menjadi tanaman yang dicari. Memilikinya tentu saja akan membuat kami lebih sejahtera. Teman, sejak beberapa minggu yang lalu, kampungku didatangi banyak sekali paman tentara. Mereka membawa mesin dan mobil-mobil besar. Senangnya, mimpi dan harapan warga desa kami sekarang mulai terpacu kembali nih. Yang pasti, kami sedang bersiap untuk menjadi warga penjaga perbatasan yang berprestasi. Perlahan tapi pasti, kampung kami yang sepi akan berubah menjadi ramai. Dengan banyak dibukanya jalan untuk masuk, akan banyak pendatang yang singgah, bahkan menetap di sini. Satu hal yang harus tetap menjadi semboyan, dono ukum dono padau. Satu perahu, satu tujuan. Maksudnya adalah ajakan untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan, serta menghindari perpecahan. Teman, sampai di sini dulu cerita kami dari Lumbis Obong, Kalimantan Utara. Setelah ini akan ada Otan dan Delpino yang sudah siap menemani teman di rumah. Salam bocah petualang, dadah!